Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari STR Keperawatan 2A ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Neka Viola Angelita. Saya Sylvia Mega Anggini. Saya Elvida Mutiara Kini. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang pasien apendisitis, pas dan praoperasi pada anak. Selamat menyaksikan. Dadah. A small blockage can trap bacteria inside the appendix. With no way to escape, the bacteria multiply rapidly, causing pressure inside the appendix to build minute by minute. As the pressure increases, the appendix wall stretches like an overinflated balloon. The tiny blood vessels in the wall become squeezed, reducing the flow of oxygen-rich blood. Without enough oxygen, the tissue begins to die, and some areas lose their blood supply completely. Eventually, the weakened wall can no longer handle the pressure and bursts. Infected material leaks into the abdomen, allowing bacteria to spread into areas that should stay sterile. This triggers a severe infection and widespread inflammation. What may have started just hours earlier as a mild ache around the belly button can quickly become a medical emergency that requires urgent surgery. If the pain moves to the lower right side of your abdomen, gets worse when walking, coughing, or jumping, or is followed by fever, nausea, or vomiting, don't ignore it. Getting medical care quickly can help prevent the appendix from bursting and avoid serious complications. Apa sih apenditis? Apenditis atau peradangan usus buntu adalah peradangan pada apendik yang biasanya atau umumnya terjadi karena penyumbatan pada lumen apendik. Penyumbatan terjadi karena feses yang mengeras, kemudian pembesaran jaringan limfoid, dan terdapat benda asing serta infeksi. Akibat dari penyumbatan tersebut, bakteri dapat berkembang sehingga menyebabkan peradangan, pembengkakan, serta nyeri. Jika apenditis dibiarkan begitu saja, maka apendik akan pecah. Oleh karena itu, apenditis termasuk ke dalam kondisi kegawat daruratan yang harus ditangani segera. Biasanya, penderita apenditis akan mengalami nyeri perut di sekitar pusar, kemudian berpindah turun ke bagian perut sebelah kanan bawah. Kemudian, pasien juga akan mengalami mual muntah, nafsu makan menurun, bahkan juga diare. Untuk memastikan diagnosis secara akurat, dokter biasanya akan melakukan berbagai pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, bahkan juga pemeriksaan penunjang seperti USG atau CT scan. Dan untuk penanganan utama apenditis, biasanya dokter akan melakukan operasi pengangkatan usus buntu atau appendektomi dengan disertai pemberian antibiotik dan juga obat pereda nyeri. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien apendisitis, terdapat beberapa intervensi yang dilakukan oleh perawat. Yang pertama, yaitu manajemen nyeri, yaitu mengkaji skala nyeri dan lokasi nyeri, memantau tanda-tanda vital, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, memberikan posisi yang nyaman, serta berkolaborasi dalam pemberian analgesik. Yang kedua, yaitu manajemen hipertermia, dengan memantau suhu tubuh secara berkala, mengobservasi tanda-tanda infeksi, dan menganjurkan asupan cairan yang cukup dan berkolaborasi dalam pemberian antibiotik maupun antipiretik. Yang ketiga, yaitu manajemen diare, yaitu memantau frekuensi dan karakteristik feses, mengobservasi tanda dehidrasi, memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi pasien secara berkala, serta berkolaborasi dengan tim medis sesuai kondisi pasien. Keempat, dukungan mobilisasi yaitu membantu pasien bergerak secara bertahap setelah operasi, menganjurkan mobilisasi dini sesuai kondisi pasien, serta melibatkan keluarga dalam membantu aktivitas sehari-hari. Melalui penanganan medis yang cepat dan asuhan keperawatan yang tepat, pasien apendisitis memiliki peluang sembuh yang sangat baik. Oleh karena itu, jangan abaikan nyeri perut yang menetap, terutama di bagian kanan bawah. Segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan sedini mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.